Amin. Matius 6 ayat 1 sampai 4 ya. Jadi saudara, ketika kita baca ini di Matius 6 ayat 1 sampai 4, saya menyadari dan bahwa ini ayat tidak hanya berbicara mengenai persembahan saja, saudara. Sebab seringkali ini ayat memang berbicara mengenai sedekah, bicara mengenai persembahan gitu ya. Tapi saya percaya ini ayat sebenarnya bukan cuma sekedar disampaikan khusus spesifik untuk persembahan atau dalam hal memberi-memberi. Tapi saya juga percaya bahwa setiap Yesus mengajar sesuatu ada prinsip kehidupan atau prinsip kerajaan yang di dalamnya bisa kita pelajari, saudara. Kalau kita belajar apa yang Yesus sampaikan di ayat 1 sampai 4 ayat yang pendek, 4 ayat yang sederhana. Tapi 4 ayat ini saya percaya juga bukan hanya bicara mengenai persembahan, tapi bicara mengenai bagaimana kita harus hidup, saudara. Tuhan bilang jangan sampai kita melakukan apapun supaya dilihat orang gitu loh. Bukannya salah, Tuhan gak bilang ini dosa. Sekali lagi Tuhan gak bilang ini dosa, Tuhan gak bilang ini jahat. Tapi Tuhan bilang kalau kita lakukan untuk dipuji orang, kita sudah dapat upahnya. Karena surga itu punya penilaian upah berbeda dengan manusia. Manusia menilai upah seseorang berdasarkan kinerja yang mereka bisa hasilkan. Mereka menilai manusia, kita menilai manusia itu selalu gitu, saudara. Saya bukan bilang, sekali lagi, ini bukan jahat, tapi dasar memang manusia begitu, saudara. Ya kalau Anda hire orang, nggak mungkin Anda gaji nggak sesuai dengan kinerja dia. Kita selalu menilai harga orang dari kinerja dia. Memang dasarnya begitu. Ya kalau Anda seorang bos perusahaan atau pemilik perusahaan, pasti Anda tuh akan gaji seseorang berdasarkan seberapa dia menguntungkan perusahaan kita, gitu ya. Jadi kita menilai lu layak digaji berapa berdasarkan berapa banyak yang lu bisa hasilkan. Itu memang dunia, saudara. Itu kerajaan manusia. Manusia itu selalu hanya bisa menilai orang dari berdasarkan berapa yang lu bisa hasilkan. Manusia hanya bisa menilai orang dari sisi seberapa lu bisa berbuat, seberapa lu bisa usaha, seberapa lu bisa menghasilkan hasil. Manusia itu selalu terpatok sama hasil. Karena itu kerajaan yang Yesus bawa dalam hidupnya, ketika dia datang kehidupannya selama 3 tahun setengah, dia memperkenalkan sebuah kerajaan yang baru dengan sistem yang berbeda dan tidak familiar dengan manusia. Manusia semuanya hanya berdasarkan hasil. Makanya manusia lebih ngerti kalau kita bicara buah. Karena buat manusia buah itu sesuatu yang logical, lebih masuk akal. Manusia menilai berdasarkan buah, manusia menilai berdasarkan hasil. Tapi surga nggak menilai dari hasil. Surga menilai dari progres. Surga menilai dari proses, saudara. Surga menilai dari konsistensi, karakter. Dunia merayakan bakat, tapi surga merayakan karakter, konsistensi. Yang gak dilihat orang, yang gak kelihatan. Nah, saudara, karena itu Yesus sebenarnya sedang jelas menunjukkan bahwa ada 2 macam hadiah. Satu yang manusia berikan, satu yang surga berikan. Tuhan bilang, kalau kamu sudah terima dari manusia, kamu gak terima dari surga. Sebaliknya, kalau kamu gak terima dari manusia, kamu terima dari surga. Saudara, kalau suruh pilih mana lebih pengen? Terima dari manusia apa terima dari surga? Dari surga. Jelas, saudara, karena sekali lagi ada 2 macam penilaian kata Tuhan. Kalau kamu udah terima dari manusia, surga gak kasih, karena sudah dapat. Tapi kalau kamu gak terima dari manusia, surga kasih. Tapi kalau surga kasih, itu seringkali gak dalam bentuk yang kelihatan juga. Karena surga menilai yang tidak kelihatan, dia juga memberikan hadiah yang seringkali gak kelihatan. Walaupun kadang-kadang juga ada hadiah yang kelihatan. Saudara ngerti ya? Nah saudara, ini sebenarnya 2 prinsip yang sebenarnya Yesus sedang ajarkan. Kenapa? Karena kita tahu beberapa minggu yang lalu saya bahas di sini tentang bagaimana dunia itu memberi nilai selalu dari cara yang salah. Beberapa minggu lalu saya bahas tentang bagaimana kalau kita kurus badannya, orang bisa bilang, wah tepuk tangan. Pindah gereja baru tepuk tangan. Karena dunia selalu merayakan hasil yang baru, yang kelihatan. Tapi surga punya dasar penilaian berbeda. Makanya saya bilang, saudara, kalau kita lihat nih, manusia, lingkungan kerja kita lah, dimanapun saudara, manusia, dasar manusia dimanapun, gereja juga sama, dalam tempat pelayanan juga sama. Manusia seringkali menilai apa yang kamu punya.
Contoh, kalau kamu beli handphone baru, manusia tepuk tangan. Gila handphone baru. Tapi manusia nggak pusing kalau itu masih nyicil, masih ngeredit, apa lu nyolong. Tetap lu dapat tepuk tangan. Bener nggak? Dunia nggak terlalu concern, dia nggak nanya, lu beli ngutang apa nyicil? Nggak nanya. Mana ada orang etika nanya begitu juga, nggak mungkin kan? Yang kita lihat, dia pakai baju baru, tepuk tangan. Mau asli apa kagak, bodo amat. Lu pakai tas LV, tepuk tangan, padahal KW. Tapi manusia tepuk tangan, betul nggak saudara? Dan kita kalau pakai dapat tepuk tangannya, Tapi sebenarnya kualitasnya, bobotnya dinilai dari apa? Karena sekali lagi surga bukan artinya manusia tepuk tangan, surga juga ikut tepuk tangan. Enggak. Ya jelas kalau kamu menghasilkannya dari nyolong, ya itu surga nggak akan tepuk tangan, saudara. Kurang lebih begitu. Ya balik lagi kita lihat, dunia seringkali memiliki nilai yang sangat berbeda dengan surga. Karena dunia hanya menilai dari kulit, dari luar, dari permukaan, dari yang kita tunjukkan kepada dunia. Tapi surga menilai di dalam kita, di saat nggak ada yang nilai. Saudara, karena kadang-kadang kita ini punya dua kepribadian. Satu yang kita proyeksikan, satu yang sesungguhnya kita. Yang kita proyeksikan itu kita yang kuat, kita yang hebat, kita yang gak punya kelemahan. Kita yang sesungguhnya adalah kelemahan yang kita punya yang selalu kita coba tutupin. Dan karena itu makanya saya selalu bilang, keintiman hanya bisa dialami orang yang berani berbuka kelemahan. Karena kalau Anda lihat dalam sebuah hubungan, misalnya, balik lagi, waktu itu dulu saya pernah sampaikan. Misalnya saya dan Tante Tri nggak dekat, misalnya saya nggak dekat, cuman kenal. Untuk saya bisa dekat sama Tante Tri, untuk kita bisa memiliki hubungan yang intim, ya, berarti saya harus berani buka kelemahan saya. Saya harus berani buka kecacatannya saya. Ketika dia bisa ngelihat kelemahan saya dan dia langsung connect. Kenapa? Karena dia punya kelemahan, saya juga punya kelemahan. Connect. Tapi selama saya hanya mempertontonkan kekuatan saya, maka dia nggak akan connect, hanya kagum sama saya. Kagum, hebat ya itu orang, dipuji-puji orang. Kemarin saya dengar satu hamba Tuhan ngomong begini, kamu tahu dari mana kalau kamu sudah mulai makin menyerupai Kristus, saudara? Tahu dari mana? Dia bilang begini, ketika orang ketemu kamu, selesai ketemu kamu, dia feel good about themselves, bukan feel good about you. Saya rasa itu signifikan sekali. Misalnya saya ketemu Tante Tri baru pertama kali ketemu saya. Kalau selesai bicara sama saya, dia pulang dalam keadaan, gila Kris hebat banget. Itu berarti kita belum menyerupai Kristus. Tapi kalau kita sudah menyerupai Kristus, ketika Tri datang ke saya, Tante Tri datang ke saya, dia bisa pulang dalam keadaan mengerti citra diri dia. Saya adalah manusia Allah yang baik. Dia menemukan identitasnya, bukan hanya dibuat kagum oleh cerita saya. Saudara, setiap orang yang ketemu Yesus tidak pulang hanya dengan keadaan gila Yesus hebat, enggak. Mereka semua feel better about themselves. Mereka menjadi diri mereka yang lebih baik. Bukan karena dengar cerita kita, bukan karena dengar kekuatan kita, tetapi mendengar bagaimana kita sharing kelemahan kita dan how we go through it. Bagaimana kita melewati kelemahan kita, bagaimana aku juga punya kelemahan, tapi Tuhan tetap pakai saya. Makanya dia bilang, kamu tahu dari mana kamu makin menyerupai Kristus? Ketika seseorang selesai bicara sama kamu, mereka menemukan identitas mereka. Bukannya kagum sama kamu, tapi kagum sama Kristus, saudara. Harusnya seperti itu. Dan saya berdoa supaya kita punya kerinduan yang sama. Bukan, makanya saya bilang kalau suatu hari, amin, saya punya autobiografi, ada menulis cerita hidup saya. Saya pengen, salah satu statement yang saya pengen ada ditulis dalam buku ini. Ini buku bukan tentang Kristian, tapi buku tentang Yesus. Bukan tentang kekuatan saya, kehebatan saya, tapi saya pengen melihat, saya pengen dunia tahu bagaimana Tuhan bekerja lewat orang imperfect seperti saya. Orang yang sangat tidak sempurna seperti saya. Orang yang dalam takaran manusia, saya ini gagal dalam banyak hal. Tapi bagaimana Tuhan bisa pakai, itu yang saya pengen tertulis, saudara. Dan itu sebenarnya yang harus kita terus banggakan. Bukan kekuatan kita, tapi kekuatan Tuhan kita yang dipakainya melalui hidup kita, saudara. Nah, balik lagi, prinsip dunia, penilaian dunia dan penilaian surga berbeda. Dunia merayakan apa yang kelihatan, surga merayakan tidak kelihatan. Kenapa Yesus tulis tentang Matius 6 ini? Kalau kamu kasih, lakukan sesuatu, jangan lakukan itu untuk dilihat orang. Jangan lakukan itu hanya untuk dipuji orang. Sekali lagi, bukannya dosa, bukannya salah,
Tapi kalau kamu lakukan untuk itu, kamu dapat upahnya. Dan karena kamu dapat upahnya, surga nggak bisa kasih kamu upah yang dia mau kasih. Saudara ngerti ya? Tuhan selalu menilai apa yang kita kerjakan, dan dia selalu punya hadiah buat semua yang kita kerjakan. Tapi kalau kita lakukan untuk manusia, untuk dipuji orang, Tuhan bilang, ya gue gak bisa kasih. Karena sudah dapat, Tuhan bilang gitu kan. Udah dapat dari manusia. Jadi jangan lakukan itu untuk dilihat orang gitu, saudara. Itu yang Tuhan mau sampaikan. Kenapa Tuhan sampaikan begitu? Karena saya percaya bahwa dalam diri setiap manusia ada godaan untuk melakukan sesuatu supaya dilihat orang. Atau minimal at least ada yang tahu. Kalau kita mau jujur dalam diri kita, kalau nggak mungkin ditulis di sini, saudara. Kalau ini hanya pergumulan sebagian manusia, Yesus waktunya sangat singkat, dan yang ditulis dari pesan dia dari begitu banyak. Murid-murid itu harus pilih loh apa yang mereka mau masukin di ayat-ayat ini. Karena terbatas pengajaran Yesus yang bisa dicatat. Yesus nggak mungkin sengaja catat ini kalau di dalam diri manusia dia tahu hanya sebagian yang bergumul dengan ini. Tapi karena dasar manusia, kita selalu pengen ada, bukan selalu pengen lah. Kalau selalu pengen kayaknya jahat banget. Tapi minimal ada godaan di hati kita untuk pengen yang kita kerjakan ini diketahui orang. Betul dong? Jujur. Dan gak ada yang salah sekali lagi. Tetapi sekali lagi, kalau itu sampai mendikte apa yang kita kerjakan, itu sampai mengendalikan apa yang kita kerjakan, dan sampai sedemikian rupa kita berharap sama manusia, kita berharap sama pertolongan kanan kiri, kita berharap dari mereka, saudara. Di situ kita mulai salah. Di situ kita mulai salah. Dan itu tipis. Saudara, kayak saya juga ada bilang, kita ini sekarang, saudara, ya saya berarti sekali lagi, saya nggak bilang, oh kalau gitu jangan diliput media dong, jangan kita bikin dokumentasi. Enggak, saya nggak bilang itu sama sekali. Dokumentasi perlu, semua perlu, saudara. Dokumentasi, foto, sharing di sosial media itu perlu, itu sangat baik, saudara. Tetapi jangan biarkan itu yang jadi pengendali hidup kita. Jangan sampai itu jadi alasan satu-satunya kita kerjakan. Kerjakan boleh nggak? Boleh, saudara. Tetapi yang Tuhan maksud, jangan sampai ini jadi motivasi kamu, ini jadi yang kamu kejar, ini jadi yang mengendalikan kamu. Ya jelas kalau kita posting di sosial media, ya jelas karena kita lakukan itu supaya orang lihat, orang like. Itu jelas, itu obvious, itu nggak masalah, saudara. Tetapi kalau itu sampai mengendalikan seluruh kehidupan kita, mengendalikan sebagian hidup kita pun, saudara, di situ sebenarnya kita sudah mulai kena masalah, saudara. Karena kalau kita sadar, saudara, kita ini ada di sebuah generasi di mana apa yang orang komen, apa yang orang pikirkan, itu kita lebih gampang tahu di zaman sekarang. Kalau kita lihat dulu, zaman dulu belum ada handphone, belum ada sosial media, saudara. Kita ini nggak pernah kepikiran kan orang ngomongin apa tentang kita. Seingat saya di masa SD saya, saudara, nggak pernah tuh saya kepikiran ada teman saya ngomongin apa tentang saya. Tapi kalau saya dengerin anak SD zaman sekarang ngobrol, udah pada tahu ngomongin apa di belakang satu sama lain. Kenapa? Karena walaupun nggak ngomong langsung, ngomongnya di sosial media. Saudara, ada nggak di sini yang kalau baca berita kadang-kadang baca komennya orang juga, ada nggak? Kayak saya juga suka baca komen orang. Lucu abisnya. Kadang-kadang lihat mereka berantem gitu kan ya, konyol, gara-gara hal yang konyol. Abis baca berita, lihat dulu komennya orang apa gitu kan. Kadang-kadang saya juga suka baca, saudara. Tapi saudara sadar gak sih, kadang-kadang ketika kita membaca gitu, sedikit banyak kita jadi mempelajari pola pikir orang lain. Dan karena kita mempelajari pola pikir orang lain, apapun yang kita lakukan tanpa sadar mulai dipengaruhi dengan informasi mengenai pola pikir orang yang tanpa sadar kita baca. Ngerti gak? Sudah ngerti ya? Jadi kita ini hidup di sebuah zaman di mana kita lebih aware, lebih sadar tentang apa yang orang ngomongin kita. Walaupun kadang-kadang belum tentu dia ngomongin lu, tapi kita jadi lebih self-aware kan. Dan memang dasarnya manusia tuh lebih suka fokusnya sama diri sendiri, self-aware, saudara. Dan masalahnya sekali lagi, saya nggak bilang itu salah. Please dengerin apa kata orang. Saudara, kalau saya dengar ada orang zaman sekarang, generasi zaman sekarang ngomongnya prinsip begini, nggak usah pusing orang ngomong apa, jalanin yang lu mau, gitu kan. Ya betul, tapi nggak bener juga. Karena kalau kamu jalanin hidup seperti itu, hidup kamu konyol. Please dengerin apa kata orang. Please dengerin kalau orang bilang lu bau jigong, gosok gigi lah. Kalau orang bilang lu bau ketek, pakai deodoran. Please dengerin orang ngomong apa.
Anda harus dengerin orang ngomong apa, tapi jangan biarkan apa yang orang ngomong mengendalikan kamu. Ketika itu sudah mulai menggerakkan hidup kamu, memonopoli hidup kamu, itu masalah. Kita perlu dengar nasihat orang, kita perlu bisa belajar dengar kritikan. Orang yang gak bisa dengar kritikan adalah orang yang arogan kan. Kita perlu bisa belajar terima masukan, kita perlu bisa belajar terima kritikan, itu perlu. Tetapi saudara, jangan biarkan apa yang orang pikir mengendalikan hidup kita. Itu masalah, saudara. Nah makanya Yesus bilang, Yesus kenapa dia tulis ini? Karena dalam diri kita sekali lagi ada godaan untuk selalu pengen melakukan sesuatu untuk dilihat orang. Kenapa saudara? Karena balik lagi seperti saya pernah sampaikan 2 minggu atau 3 minggu lalu, saya bilang bahwa paling gak enak itu ketika kita kerja keras dan gak ada yang tahu kita kerja keras. Ketika kita bayar harga, ketika kita lakukan sesuatu untuk Tuhan dengan segenap hati kita, tapi buat orang lain itu kurang, itu gak sempurna, itu salah, ulang lagi. Itu paling susah kan saudara. Ketika kita sudah lakukan yang terbaik, yang kita tahu, tapi gak ada yang tahu. Manusia gak tahu, manusia gak menghargai. Ketika kita sudah, bahkan pemimpin mungkin gak bisa hargai. Karena sekali lagi pemimpin pun manusia, pasti punya kesalahan, pasti punya kelemahan. Saudara, paling gak enak tuh sebuah menjadi sosok yang tidak kelihatan. Paling gak enak jadi sosok dimana kita paling kerja keras, kita paling bayar harga, kita merasa kita paling bayar harga, tapi gak kelihatan. Dan saudara, seringkali kejadian ini pasti terjadi dalam hidup kita. Dan saya mau ingatkan, ketika itu terjadi dalam hidup kamu, ketika kamu sudah lakukan yang terbaik dan gak ada yang menghargai kamu, saudara, hari ini nasihat saya satu: Allah melihat. Reminder saya satu, mungkin pemimpin gak lihat, tapi Tuhan lihat. Dan firman tadi kita baca apa? Apa yang tidak dinilai manusia, Tuhan yang nilai. Tuhan yang lihat saudara, harga yang kamu bayar untuk mempertahankan pernikahan kamu. Walaupun orang gak tahu, walaupun suami kamu mungkin gak menghargai, anak kamu gak menghargai, komunitas kamu gak menghargai usaha yang kamu kerjakan, Tuhan lihat. Saudara punya Tuhan yang gak buta. Dia Allah yang tidak pernah tertidur. Tuhan tahu harga yang kamu bayar untuk mempertahankan apa yang kamu percaya, apa yang kamu yakini. Tuhan sudah bukan dalam hidup kamu, kamu jalani dan gak ada yang appreciate, bersyukur. Ingat saya saudara, Tuhan melihat. Dan kalau kamu punya kesempatan untuk mengalami sebuah kejadian di mana manusia gak lihat, saya boleh bilang, jangan-jangan itu Tuhan yang buat senarionya. Karena kalau manusia gak lihat, kalau manusia gak kasih upah, siapa yang kasih upah? Tuhan di surga. Kalau manusia kasih upah, surga gak bisa kasih, karena sudah dapat. Kan ayatnya begitu kan. Jadi kadang-kadang Tuhan sengaja sembunyiin Anda, dibuat gak kelihatan. Saudara, kenapa Daud saudara seperti hidup dia gak pernah kelihatan, disumputin sama Tuhan, sembunyiin. Gak ada yang tahu tentang Daud, gak ada yang kenal siapa Daud. Padahal dia udah diurapi dari kecil. Tapi kenapa gak pernah dimaju-majuin, disumpetin sama Tuhan? Kenapa? Karena seringkali Tuhan lagi kasih kesempatan untuk kita berkembang, bertumbuh, dan kesempatan di mana surga bisa kasih buat hadiah buat kita, saudara. Ya. Ingat bahwa kita ini bukan warga negara dunia ini. Kita warga kerajaan Allah. Jadi kalau kita hiduplah bukan sebagai manusia, bukan manusia sebagai penontonnya, tapi surga penontonnya. Maka kehidupanmu akan sangat powerful. Karena kamu gak cari apa yang manusia bisa kasih. Kenapa? Kalau manusia bisa kasih penghargaan, mereka juga bisa ambil. Kalau Tuhan yang kasih penghargaan, oh saudara, Tuhan bukan orang yang kalau lu baik gue ambil, kalau lu jahat gue ambil. Sekali dikasih penghargaan itu disemat dalam hidup kita, saudara. Diukir dalam hidup kita. Itu loh Tuhan kita. Kalau manusia beda. Dia bisa kasih kapanpun dia mau, dia bisa ambil. Karena itu jangan berharap, saudara. Ya. Jangan berharap. Bahkan saya selalu bilang, kadang-kadang kita punya standar ekspektasi terlalu tinggi sama manusia, pasti kecewa. Karena seitu-itunya manusia, saudara, mereka juga punya pergumulannya sendiri. Mereka punya hidup mereka sendiri yang mereka masih pusingin, mereka masih pikirin. Nggak kesampaian untuk mikirin hidup lu gitu kurang lebih. Karena mereka juga punya hidup sendiri. Jangan salahin mereka.
Karena kita manusia ini makhluk individu, saudara. Tuhan ciptakan seperti itu. Ada a measure yang namanya self. Diri kita sendiri itu ada measure-nya, saudara. Ya. Sekali lagi, yang manusia bisa kasih, manusia bisa ambil. Tapi hiduplah bukan supaya manusia bisa kasih kamu pengakuan. Bukan supaya manusia bisa akuin kamu. Bukan supaya manusia bisa hargai kamu. Tapi hiduplah karena kamu tahu Tuhan menghargai semua yang kamu lakukan. Harga yang kamu bayar, effort yang kamu keluarkan, Tuhan tahu. Dan semua itu gak pernah luput dari perhitungan Bapa. Yang mengerti katakan amin. Amin. Ya. Saudara, kalau saudara masih ingat, saya kilas sedikit saudara tentang perumpamaan yang paling terkenal. Perumpamaan Yesus yang paling terkenal dan salah satu yang jadi favorit saya pribadi. Perumpamaan anak yang hilang. Kalau saudara masih ingat ya. Perumpamaan anak yang hilang menurut saya adalah perumpamaan yang sangat-sangat menarik. Karena di dalamnya begitu banyak dasar dari bagaimana prototip gereja yang seharusnya, saudara. Di perumpamaan anak yang hilang, kita mempelajari bahwa kerajaan surga memiliki sebuah sifat, yaitu kerajaan surga adalah kerajaan yang selalu terbuka. Nggak peduli orang datang dengan keadaan apa, nggak peduli orang datang dengan motivasi apa, surga selalu terbuka. Kerajaan selalu welcome orang. Kalau Anda lihat saudara, kita selalu berpikir kalau lu mau datang ke Tuhan harus mau dengan hati yang bertobat. Betul. Tapi kita lihat di anak yang hilang ini, anak nih balik ke bapaknya, coba Anda baca. Bukan karena dia mau bertobat, tapi karena lapar. Jadi anak ini sebenarnya saya pertanyakan juga pertobatannya, cuman mau makan. Tetapi toh kita lihat juga prinsip kerajaan Allah, bahwa Tuhan gak pusing kamu datang dengan motivasi apa. Kenapa? Karena Bapak punya semua yang kamu mau. Amin. Saudara, Anda mesti ngerti hati seorang Bapak. Dia gak melihat anak dari sisi apa yang dia kerjakan. Saudara gini, saya gak perlu buktikan saya anak Ibu Rati dan Ferry dari apa yang saya kerjakan. Seandainya Ibu Rati dan Pak Ferry, seandainya saudara tidak mengakui saya sebagai anak pun, DNA saya nggak bisa bohong. Saudara ngerti nggak? Seandainya loh, enggak ini anak nggak ada kerjaannya kayak gua, nggak ada. Dia nggak bisa pungkiri DNA yang ada dalam darah saya, yang mengalir dalam darah saya, itu nggak bisa dihapus. Saudara, kalau kita ngerti prinsip itu, maka kita tahu sebenarnya yang mendefinisikan kita sebagai anak bukan tingkah laku kita, bukan keputusan kita, tapi birthright kita, DNA dalam diri kita. Ketika kita lahir baru, lahir kembali, kita ini milik DNA Kristus. Dan itu gak bisa dihapus. Dan ini sebuah misteri. Buat orang yang religius, gak bisa terima fakta bahwa kerajaan Allah terbuka buat semua orang. Buat orang yang religius, mereka selalu berpikir, gak bisa, gak adil kalau seperti itu. Bahwa kerajaan Allah terbuka untuk semua orang, gak adil. Kerajaan Allah harus terbuka buat mereka yang sungguh-sungguh saja. Yang gak sungguh-sungguh gak punya tempat di kerajaan surga. Buat yang religius pasti berpikir begitu, betul gak saudara? Itulah alasan kenapa orang Farisi paling gak bisa terima pengajaran mengenai kerajaan Allah yang Yesus bawa. Gak masuk akal kerajaan apa yang seperti ini. Tapi toh ini kerajaan yang berbasis pada anugerah, bukan pada perbuatan. Ini kerajaan yang memungkinkan semua orang untuk bisa datang kepada Bapa dan mengalami hubungan anak dan bapaknya dipulihkan. Ini kerajaan yang ajaib. Perumpamaan anak hilang mengajarkan bahwa Bapa siap membuka tangannya kepada siapapun yang kembali dengan motivasi apapun. Tapi toh ini juga, perumpamaan anak hilang ini menggambarkan bagaimana kita ini anak-anak Allah. Banyak juga yang ngalamin seperti anak yang bungsu ini ngalamin. Dimana dia keluar, habisin foya-foya apa yang dia terima dari bapaknya. Karena sudah jauh dari bapak, kan manusia tetap perlu makan. Karena dia sudah jauh dari bapaknya, dia mulai makan dari apa yang dunia makan. Dia mulai makan dari komen-komen orang. Dia mulai makan dari penghargaan manusia yang didapat sama orang-orang. Makanya dibilang kan makan makanan babi. Karena dia sudah jauh dari bapak, dia gak bisa makan apa yang harusnya Bapak ciptakan untuk dia makan. Dia gak bisa terima apa yang Bapak mau kasih. Kenapa? Karena jauh. Otomatis dia mesti mulai makan dari apa yang dunia makan. Penghargaan orang, follow orang, temen orang gitu kan, komentar orang,
pendapat orang, itu jadi makanan kita. Karena kita sudah tidak lagi terima penghargaan dari Bapa, kita mulai mencari penghargaan dari orang lain. Karena kita tidak menerima makna dari Bapa, kita mulai cari makna dari orang lain, saudara. Tapi toh prinsip kerajaan Allah tetap sama. Ketika anak itu kembali, saya suka firman Tuhan berkata, bapaknya melihat apa yang dia lihat. Saudara, ketika Bapak lihat kita, dia nggak lihat kita dengan kebodohan dan ketololan yang kita buat, saudara. Oh, percayalah, Bapak kita di surga is a better father. Dia orang tua yang lebih baik. He's better than that. Dia nggak pernah nilai kita dari yang kita lakukan. Ketika Bapaknya melihat dia, saudara, saya kurang lebih bisa ngerti. Karena sekarang udah mulai punya anak. Kalau saya bayangkan, saudara, kalau Anda jadi orang tua juga pasti begitu kan. Mau anak dalam situasi apapun ketika Anda balik, kamu pasti terima. Kenapa? Karena kamu nggak, kalau sebagai orang tua yang melahirkan, yang mendidikan, membesarkan dia dengan tangan kita sendiri, saudara. Ketika kita melihat dia dari jauh, kita nggak melihat ketololan yang dia buat. Kita nggak melihat kesalahan yang dia buat. Kita lihat dia anak. He's my son. Nggak peduli apapun yang dia lihat, yang Bapak lihat apa, anak. Itu anak gua. Dan karena itu juga ketika anaknya datang hendak melamar pekerjaan untuk jadi babu, bapaknya nggak kasih dia jadi babu. Nggak bisa, kamu tetap anak. Langsung dipulihkan. Langsung dipulihkan, saudara. Dan demikian juga, saudara, saya pengen kita ingatkan lagi. Minggu lalu saya ada sampaikan. Saudara, ingat bahwa kita ini diangkat anak sama Tuhan. Saudara masih ingat cerita yang saya ambil kan? Ada satu anak diledekin sama teman-temannya. Anak angkat. Dia anak angkat, dia balas ke temannya. Mendingan gua anak angkat. Bapak emak gua pilih gua. Lu bapak emak lu kejebak sama lu gitu kan. Saudara, kita ini dipilih sama Tuhan. Karena dia mau kita. Sekali lagi, saudara, kita dipilih bukan karena gak ada pilihan. Kita dipilih karena dia menginginkan kita. Tapi dasar kita manusia nih, saudara, yang lebih logical, kita ini susah percaya kebenaran yang berkata bahwa Tuhan pilih saya karena dia mau saya. Lebih gampang buat kita menerima pemahaman kepercayaan yang berkata Tuhan pilih saya karena tidak ada pilihan lain. Karena lebih kelihatan humble, karena lebih kelihatan baik, lebih kelihatan saudara. Tapi saya kasih tahu, kalau kita mempercaya yang salah, tadi saya bilang, kalau kamu percaya yang salah, kamu akan menghidupi yang salah. Tapi kalau kamu percaya yang benar, kamu akan hidupi yang benar. Kalau kita percaya bahwa saya adalah pilihan terakhir, ketika saya diangkat jadi anak, saya harus mencoba membuktikan kepada Bapak saya bahwa dia tidak salah pilih. Saya harus berusaha keras dengan tenaga saya, kalau bisa segenap darah saya tumpah untuk membuktikan bahwa Tuhan, gue akan buktikan, gue akan buat lu bangga, gue akan buat lu membuat berkata, lu gak salah pilih. Selalu ada tendensi untuk membuktikan semua yang kita kerjakan. Tapi hari ini, saudara, saya mau kasih tahu, kekristenan yang seperti itu tidak membuahkan hasil. Saudara mau tahu kenapa? Karena pelayananmu sekarang, apa yang kamu kerjakan, semua yang kamu kerjakan sekarang mulai untuk mencari makna, untuk mencari arti. Karena kamu gak punya arti. Karena kamu merasa aku pilihan terakhir, dan kapan-kapan sewaktu-waktu kalau saya salah tindakan, Tuhan bisa buang saya. Akibatnya yang kita hidupi semuanya mencari makna. Kita mencari nilai buat kita, bukan memberi nilai buat hidup orang lain. Kita mulai mencari pengakuan dari orang lain, bukannya memberi pengakuan kepada orang lain. Saudara, Anda dipanggil untuk signifikansi. Ayatnya di mana, saudara? Buka satu ayat terakhir, saudara. Markus. Saya tutup di sini, saudara. Markus 3, saudara, Anda baca. Markus 3 ayat 13 dan 14. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Ia memanggil orang yang dikehendakinya, dan mereka pun datang padanya. Sebentar. Yesus berkata, ia memanggil orang-orang yang dia mau. Dia gak manggil orang-orang yang dunia gak mau. Dia gak milih orang-orang yang tersisa. Dia gak milih orang-orang yang pilihan terakhir. Dia milih orang-orang yang dia mau, saudara.
Jadi kalau Anda tahu Anda punya kekristenan, saudara, hari ini Anda lahir baru, Anda berjalan dalam kekristenan, itu karena Tuhan yang mau pilih kamu. Bukan karena kamu pilihan terakhir. Saudara, ini pewahyuan tentang anak, memerdekakan diri saya. Saya sering sharing bagaimana saya dulu terlibat dengan pornografi. Kenapa saya perlu pornografi? Karena saya nggak ngalamin keintiman yang saya perlu. Saya nggak ngalamin harga yang saya perlu. Karena itu saya perlu ini, saya perlu itu untuk memuaskan yang di dalam. Tapi itu nggak bisa memuaskan. Saya mulai makan dari apa yang dunia makan. Tapi ketika saya mengalami pemulihan tentang identitas, I am a son, saya anak, not based on what I do, bukan apa yang saya lakukan. Ketika saya sadar bahwa saya diingini Tuhan, mendadak kepuasan di hati ini, saudara, penuh. Kehidupan berjalan sesuai dengan yang Bapa mau. Kekudusan bisa dijalani. Kenapa? Bukan karena perbuatan, karena pemulihan identitas. Sekali lagi, kalau kita percaya salah, kita akan menghidupi yang salah. Kalau kita percaya kita adalah pilihan yang terakhir, kita akan selalu mengerjakan segala sesuatu untuk membuktikan kepada Bapa kita bahwa dia gak salah pilih. Kita selalu untuk mencoba membuktikan, Tuhan, lihat nih kesempatan lu gak akan gue sia-siain. Tapi dengan cara yang Tuhan gak mau. Saudara gak tahu, kalau saya gak pengen anak saya Juda besar, seumur-umur selalu mencoba membuktikan sesuatu kepada saya, padahal saya sudah berikan apa yang saya mau. Saya berikan penghargaan saya paling bangga sama dia, padahal dia belum ngapa-ngapain. Saya gak pengen dia hidup mencari perkataan saya bangga sama dia, karena saya mau pastikan tahu bahwa saya bangga sama dia. Dan kan stres kalau punya anak yang selalu mencoba membuktikan, padahal udah terima. Itu loh, saudara. Jadi kalau kita percaya sebaliknya, kalau kita percaya bahwa memang saya dipilih Tuhan karena Tuhan mau saya, walaupun dunia gak suka sama saya, walaupun manusia nilai saya orang bawah, walaupun manusia nilai saya kualitasnya C, D, E, tapi Bapak saya nilai saya kualitas S. Betul kan? Kualitas S, super, di atas A. Dia Allah selalu menilai kita kualitas premium, saudara. Bukan karena apa yang kita lakukan, tapi karena identitas yang kita bawa. Kalau kita menghidupi yang benar, saudara, maka kekristenanmu, ketika kamu tahu bahwa Bapak pilih kamu, saudara, Anda gak akan paksa, Anda gak akan cari penghargaan dari orang lain. Sebaliknya, Anda mulai menghargai orang lain. Hidupmu mulai kasih arti buat orang lain. Kamu mulai kasih makna buat orang lain. Hidupmu mulai dipecah buat orang lain. Karena kamu udah gak cari perhatian lagi, tapi kamu beri perhatian. Bagaimana saya bisa pecah hidup saya? Saudara, saya pengen pamer sedikit. Tahun 2017, saya dapat piala Best Pastor di dunia. Tapi ini bukan dari, saudara, masalahnya gini. Ini piala bukan dari Persekutuan Gereja se-Indonesia, bukan, saudara. Kalau kayak dari Persekutuan Gereja Indonesia kan keren gitu ya. Wah, gila. Pastor terbaik di dunia, di Indonesia gitu kan. Di dunia tulisannya. Saudara, ini bukan dunia yang kasih. Saudara, ini bukan siapapun yang kasih. Saudara, semua tahu yang kasih siapa? Istri saya. Tapi saya mau ambil ini sebagai contoh, saudara. Dunia mungkin gak nilai kamu. Dunia bahkan mungkin gak tahu kerja keras yang kamu buat. Tapi saudara, saya percaya nanti kalau kamu sampai di surga, kamu punya rumah, ada banyak piala-piala kecil yang Tuhan pajangin di rumah kamu. Kalau kamu tanya, itu piala siapa Tuhan? Piala kamu. Sama seperti Bapak ngelihat anak, semua progres yang dia lakukan, kamu tepuk tanganin. Dan merasa anakmu paling hebat. Iya kan? Punya anak sendiri, saudara. Apa yang dia lakukan, kamu paling bangga. Mau orang lihat, oh masih banding-bandingin kayak yang lain. Buat Anda tetap paling bangga sama dia. Dan semua progres dia, Anda catat. Semua progres dia Anda ingat. Nggak luput. Apalagi di zaman sekarang ada kamera. Semua ada foto. Istri saya bilang, HP gue foto Juda semua dari atas sampai bawah sekarang. Instagram kita atas bawah Juda semua gitu kan. Take over gitu. Tapi sama halnya dengan Bapak di surga, saudara. Mungkin kita nggak punya piala yang dunia kasih. Tapi saya percaya di surga, Tuhan punya piala yang Tuhan kasih buat kamu. Mungkin dunia nggak pernah rayakan kita. Tapi Bapak melihat. Bapak melihat harga yang kamu bayar.
Bapak melihat yang gak dinilai bahkan sama pemimpin kita. Bapak mau lihat di surga. Dan itu toh yang lebih berarti. Amin saudara ya. Mari kita berdoa.